Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, Salam dan selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari sejenak kita mendengarkan renungan pagi ini dari HKYP Resort Tanjung Priok. Mari angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 450. Hidup kita yang benar. Damai sejahtera Allah yang daripada Tuhan Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai hati dan pikiran kita sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini dari Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai 4. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara-saudari, topik kita renungan hari ini melalui Roh-Nya. Tuhan menolong kita beriman kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kita tahu keseluruhan Injil Yohanes menjelaskan tentang Yesus Kristus dan karya penyelamatannya. Yang berhubungan dengan itu, para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 ditekankan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Dari uraian ini, saudara-saudari sekalian, dua ayat yang berhubungan itu, yakni renungan ini dengan renungan yang sudah disebutkan tadi, jelas dipahami bahwa tujuan Injil Yohanes menuliskan Injilnya, pertama, untuk menolong orang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, orang percaya memiliki hidup kekal serta yakin terhadap keselamatan dan diselamatkan. Ini nyata disebutkan pada perkataan Yesus pada Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang untuk dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dan Yohanes 8 ayat 31 ditekankan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Maka melalui dua ayat ini, ketika Yohanes berkata, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ia memaksudkan bahwa ia sedang menulis untuk membangkitkan iman atas orang yang belum percaya dan menopang iman atas orang yang percaya. Dengan cara itu membawa keduanya kepada hidup yang kekal. Saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus, fokus renungan ini adalah ayat 3 dan 4. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Untuk dapat memahami maksud perkataan ini, dua ayat yang disebutkan ini, hal itu tidak dapat dijelaskan dari ayat 1 dan 2. Tetapi saudara-saudari sekalian, Yohanes di ayat ini, di ayat 1 dan 2, pada mulanya ditekankan Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ditekankan dari penjelasan ini pertama, Yesus Kristus adalah firman. Saudara-saudari, kita fokus kepada kata firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberitakan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 14, Yesus Kristus adalah firman. Dari penekanan ini dipahami, Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 4 hendak menceritakan kepada kita yang percaya tentang hal mutlak tentang Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus Kristus keagungannya tidak terbatas. Yohanes menghendaki supaya orang percaya membaca dan memahami Injilnya, berita tentang keseluruhan hidup dan karya Yesus Kristus, dengan sikap menyembah, rendah hati, taat, terpesona bahwa anak manusia yang hadir di tempat mana saja, bahkan di atas gunung, bahwa ia adalah Allah pencipta alam semesta. Yohanes ingin orang percaya kepada Yesus Kristus dapat membawa setiap kita dan kata dari Injil dengan pengetahuan yang jelas, solid, dan mengagumkan bahwa Yesus Kristus bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah, dan Dia yang menciptakan alam semesta dan isinya. Dia yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Inilah yang dikehendaki Yohanes, yakni mengenal dan menghargai Yesus Kristus dalam keagungannya yang tidak terbatas. Yang berikut, para Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Yesus Kristus disebut sebagai firman. Mengapa Yesus Kristus disebut sebagai firman? Yohanes menyebut firman karena ia telah melihat perkataan Yesus sebagai kebenaran kerajaan dan pribadi Yesus sebagai kebenaran Allah dalam cara yang menyatukan sedemikian rupa, sehingga Yesus sendiri dalam kedatangan, pekerjaan, pengajaran, kematian, dan kebangkitannya merupakan berita Allah yang kenal, yang tegas, atau mengatakannya dengan lebih sederhana, apa yang harus Allah katakan kepada kita bukanlah hanya atau terutama apa yang Yesus katakan, tetapi siapakah Yesus itu dan apakah yang ia lakukan. Perkataannya menjelaskan dirinya dan karyanya, tetapi dirinya dan karyanya merupakan kebenaran utama yang sedang Allah nyatakan. Akulah kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan memperoleh keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Hubungannya dengan dunia ini, yang ditekankan renungan kita ini sebagai ayat 3 dan 4. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bila masa sekarang masih saja dan masih tetap ada orang yang tidak percaya dan menolak percaya kepada Yesus Kristus, bahkan menghina Dia dengan mengatakan, Yesus bukanlah Allah, Ia tidak kekal, Ia tidak diperanakan secara kekal, tetapi Yesus diciptakan. Ia adalah ciptaan yang pertama, yang tertinggi derajatnya dari malaikat-malaikat yang tinggi. Bahkan ada yang mengatakan, ada waktu ketika Ia tidak ada. Maka renungan hari ini menegaskan kita, saudara-saudari, dalam cara yang paling tepat, seperti yang Yohanes menjawabnya, bahwa semua perkataan hikmahan kepada Yesus itu, sebagaimana di renungan ini, Yesus tidak hanya mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tetapi Yohanes mengatakan sebagai tambahan, para Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Apa yang ditambahkan dengan kata ini, kata yang terakhir ini, segala yang telah dijadikan, artinya tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Demikian perkataan, di dalam Dia hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kata inilah yang secara tegas dan sangat jelas bahwa apapun dalam kategori dijadikan, Kristus menjadikannya. Karena itu
Yesus Kristus tidak dijadikan. Karena sebelum apapun dunia ini eksis, semuanya yang ada di dunia ini tidak dapat menjadikan dirinya sendiri. Kristus tidak dijadikan, Kristus tidak diciptakan. Artinya dia adalah Allah dan firman itu adalah Allah. Akhirnya kiranya Tuhan Yesus Kristus dan Allah Trinitas dan Roh-Nya yang menolong kita untuk melihat kemuliaan-Nya, percaya kepadanya, setia menyembahnya. Yesus Kristus itu adalah keselamatan kita setiap waktu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga karena firman-Mu telah kami dengarkan. Firman-Mu dan renungan hari ini menguatkan kami untuk beriman teguh kepadamu. Tuhan, Engkau berikanlah terang kepada hidup kami supaya kami diam, hidup, dan tinggal di dalam firman-Mu yang mendasari kegiatan aktivitas kami sehari-hari. Kami boleh kuat dan bersemangat ya Tuhan, bahwa Engkau menguatkan kami. Bapa dalam surga, sungguh firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami. Kalau kami mempercayai, meyakini Engkau adalah Tuhan, Engkau yang mengembalakan kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala persoalan, tantangan kehidupan kami, supaya kami bersukacita di dalam nama-Mu, di dalam kehidupan kami, dan aktivitas kami sehari-hari. Berkati keluarga kami ya Tuhan, berkati anak-anak kami juga, berkati pekerjaan kami, supaya kami memperoleh berkat yang daripada-Mu. Utus Roh Kudus-Mu bersama dan kami senantiasa. Itulah keyakinan kami pada hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Allah dan kasih persekutuan daripada Yesus Kristus dan kasih penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya itulah yang menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kiranya oleh firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini menguatkan kita dalam aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.